Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 428. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apakah kamu mendengarnya? Sini dan minta maaf padaku. Raden juga menguasainya. Dia menatap tajam ke arah Aditya dan berteriak dengan arogan. Oke, aku akan meminta maaf padamu dengan benar, kata Aditya sambil berjalan menuju Raden. Apa yang akan kamu lakukan? Raden tidak bodoh. Dia melihatnya. Apakah Aditya datang untuk meminta maaf padanya? Dia jelas ingin menghajarnya. Jadi Raden segera mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang Li Mei. Menurut pendapatnya, tidak peduli betapa hebatnya Aditya, dia tidak akan berani bersikap sombong di depan Li Mei. Bukan. Bagaimanapun, Li Mei adalah bibi Farah dan orang tua Aditya. Mengapa kamu masih memelototi Tuan Raden? Apakah kamu baik-baik saja memukul seseorang? Segera minta maaf. Li Mei menunjuk ke arah Aditya dengan marah dan berteriak. Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena di satu sisi dia ingin menyenangkan ayah Raden. Tetapi di sisi lain, dia benar-benar memandang rendah Aditya dari lubuk hatinya dan tidak menganggap serius Aditya sama sekali. Bibi, masalah ini bukan salah Aditya. Farah juga merasa marah. Dan dia berkata dengan keras kepada Li Mei saat ini. Li Mei tertegun sejenak, tapi segera menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dia berteriak kepada Farah, Farah, berhentilah melindungi pecundang ini. Aku tidak percaya dia bisa menimbulkan masalah meskipun dia tidak memiliki kemampuan. Melihat Li Mei bertindak terlalu jauh, Aditya tidak mau memberikannya hormat lagi. Diam, mata Aditya berkilat dingin dan dia menatap langsung ke arah Li Mei. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, mata Aditya begitu tajam sehingga mengejutkan Li Mei dan dia menahan semua kata berikutnya. Oke, tolong berhenti bertingkah di depanku. Aku hanya menjaga wajahmu hari ini. Jadi aku tidak melakukan sesuatu yang kejam. Jika tidak, tangan dan kaki Aditya akan segera dipotong. Apakah kamu percaya? Baswedan meraung genit. Percayalah. Saya masih tahu kekuatan Tuan Baswedan. Li Mei tersenyum canggung, menganggukkan kepalanya, dan tidak lupa menatap Aditya dengan tajam. Melihat Baswedan berbicara tanpa malu-malu, Farah merasa sedikit marah. Dia menyesal menyuruh Aditya untuk tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi. Jessica telah menyaksikan dengan matanya sendiri betapa hebatnya Aditya, dan dia melihat penampilan arogan Baswedan. Jessica mendapat firasat bahwa Baswedan akan mendapat masalah. Tapi keponakan tidak mendengarkanmu. Dia menolak meminta maaf kepada anakku. Jadi jangan salahkan aku karena pamer padanya. Baswedan mendengus dingin dan menyingsingkan lengan bajunya. Li Mei baru saja hendak menegur Aditya beberapa patah kata lagi. Tetapi kemudian Jessica berlari mendekat dan berkata kepadanya, Bu, tolong jangan terlibat dalam masalah ini. Dan jangan membicarakan tentang saudara iparku seperti itu lagi. Kamu tahu. Li Mei juga dia sedikit tidak yakin. Tetapi ketika dia melihat Jessica mengedipkan mata padanya dengan cemas, dia tidak punya pilihan selain tetap diam untuk saat ini. Baiklah. Karena kamu memilih untuk menjadi pengamat, aku tidak akan memaksamu. Selanjutnya aku akan tersinggung. Jangan salahkan aku karena tidak menyapamu. Setelah Baswedan berkata kepada Li Mei. Dia mengeluarkan ponselnya, membuat panggilan telepon. Kalian semua masuk. Setelah mengatakan itu, Baswedan menutup telepon. Ketika dia melihat Aditya lagi, matanya penuh dengan keganasan. Aditya memahami dengan jelas bahwa Baswedan telah membawa seseorang ke sini. Jadi dia datang dengan persiapan. Dalam 10 detik, 6 pria berjas hitam menyerbu masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan bekas luka panjang di sisi kiri wajahnya. Ditambah dengan penampilannya yang garang, ia terlihat sangat menakutkan. Tuan Baswedan, apa pesanan Anda?
Pria kepala botak mengamati orang-orang di ruang tamu dan bertanya pada Baswedan. Salman, ini adalah anak yang memukuli anakku. Sekarang kamu potong kedua kakinya. Baswedan menunjuk ke arah Aditya dan berteriak dengan mata menyipit tajam. Serahkan padaku. Salman tiba-tiba menjadi energik, melambai ke 5 orang lainnya, dan bergegas menuju Aditya. Li Mei menyilangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk membujuk Aditya agar meminta maaf kepada Raden sekarang. Saya pikir kaki Aditya pasti akan patah. Dalam sekejap, 6 orang yang dipimpin oleh Salman semuanya ditendang ke tanah. Ya, Aditya sama sekali tidak ceroboh. Dia menendang beberapa kali berturut-turut dan menjatuhkan ke-6 preman tersebut. Ini, Baswedan tercengang. Mulutnya terbuka membentuk O. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Salman di bawah komandonya cukup mampu bertarung. Dan 5 preman lainnya semuanya pandai dalam hal itu. Bagaimana mereka bisa dirobohkan dengan mudah oleh Aditya? Raden juga benar-benar tercengang saat berada di bar. Raden mengira Aditya hanya beruntung bisa membuat Tuan Wahyu takut padanya. Jadi Aditya mengambil keuntungan. Sekarang ayahnya membawa Salman dan yang lainnya. Dia pasti akan mematahkan kaki Aditya. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Aditya ternyata sangat kuat. Jessica juga tercengang ketika dia melihatnya. Dia menatap Aditya dengan matanya yang besar. Li Mei berhenti menyilangkan tangannya dan menatap Aditya dengan heran. Dia bergumam, Farah, kamu, mengapa suamimu begitu kuat? Kamu sangat hebat. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menyembuhkannya hari ini. Baswedan meraung marah. Lalu memanggil Salman dan yang lainnya. Yang lain untuk bangun. Ikutlah dengannya. Salman dan yang lainnya benar-benar tidak bisa bangun. Rasa sakit di perut sangat parah hingga mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Tapi Baswedan adalah bos mereka. Dan mereka harus mendengarkannya jika ingin makan. Jadi mereka bangkit dan bergegas maju bersama Baswedan. Hasilnya bisa dibayangkan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ke-7 orang tersebut, termasuk Baswedan, dijatuhkan ke tanah oleh Aditya. Aditya terlalu malas untuk mengganggu orang-orang ini lagi. Saat ini, dia menginjak dada Baswedan dan berkata dengan dingin kepadanya, jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan segera menghancurkanmu. Meskipun suaranya tidak keras, tapi penuh momentum. Baswedan juga sedikit panik. Dia berbaring di tanah dan menatap Aditya, berteriak, kamu. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapapun yang kamu. Sebaiknya kamu segera keluar dari sini, kata Aditya sambil mengangkat kakinya dan melepaskan Baswedan. Baswedan bangkit dari tanah. Wajahnya berubah warna menjadi pucat karena marah. Dan dia menatap Aditya dengan kejam. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Raden menghampiri. Dia bertanya kepada ayahnya dengan gigi terkatup. Bagi Raden, jika dia tidak melumpuhkan Aditya hari ini, dia tidak akan pernah bisa mengatakan ini. Baswedan juga memiliki mentalitas yang sama. Dia akan meledak amarahnya. Aditya, aku tahu bahkan Tuan Wahyu melindungimu. Tapi jangan berpuas diri. Aku, Baswedan, ingin membunuhmu dalam hitungan menit. Baswedan mengertakkan gigi dan meraung. Dengan cahaya tajam di matanya, dia jelas terobsesi dengan Aditya, tergerak untuk membunuh. Melihat ekspresi mati Baswedan, Aditya benar-benar terdiam. Bukankah lelaki tua ini terlalu mampu mencari mati? Bukankah kamu sudah cukup dipukuli? Saat ini, Aditya meraih kerah Baswedan dan berkata dengan dingin, aku sudah menyuruhmu pergi. Apakah kamu tidak mengerti? Bersambung.